Mary dan Kak Adibal mungkin sedikit dong minta sikapnya kan kemarin kan kita mendengar bahwa royalti di musik dangdut ini turun ya, artinya dari berapa miliar jadi cuma hanya 25 juta. Mungkin reaksi Kak Adibal dan Kak Mary seperti apa sih mendengar kesedihan soal royalti? Oh, ini kayaknya Kak Eri dulu yang jawab, nanti saya melengkapi. Nah, Kak Eri seperti apa Kak Eri? Gimana Mbak Mary? Silakan Mbak. Aku bingung lagi jawabnya kalau royalti. Ya memang ini menjadi keprihatinan kita semua, seniman, para seniman ya, terutama kalau aku mewakili penyanyi. Jadi memang entah somehow karena undang-undang diberlakukan belum sih? Dalam kontroversi, Sedang dalam kontroversi, tapi apapun itu memang sangat perubahannya memang sangat signifikan. Di mana biasanya mungkin nilainya segini, biasanya seluruhnya segini, kalau segini. Jadi itu memang betul-betul yang sedang menjadi keprihatinan kita dan masih menjadi istilahnya sesuatu yang diperjuangkan gitu oleh baik tiap-tiap LMK gitu yang ada gitu. Tapi ya apapun itu mudah-mudahan karena biar bagaimanapun para seniman ini juga banyak memberikan kontribusi yang besar gitu ya. Bangsa juga menjadi harusnya apa yang menjadi haknya para seniman yang mudah-mudahan bisa kembali secara adil dan merata. Kalau aku harapannya begitu. kalau saya sih mungkin lebih simpel aja ya. Menurut saya hasil yang diperoleh tahun ini itu tidak masuk akal dan LMKN kerjanya nggak becus. Ya, menurut saya karena apa? Karena masa iya dangdut jadi rendah sekali. Padahal kalau kita bicara, oke, jenis musik lain juga besar, tapi dangdut di tahun ini dan di tahun lalu itu sangat besar di semua platform ya. Terus kalau kemudian mereka bilang dangdut gak ada yang dengar, itu kerjanya gimana sih LMKN itu? Yang benar ya. Tolong pemerintah kalau memang nggak bisa kerja bubarkan aja. Iya, nggak lucu kan dibilangnya dangdut itu hanya 1%. Kesel saya, karena termasuk royalti saya turun. Berapa persen Kak Adibal turunnya? Tapi royalti itu gini, sebenarnya kalau royalti itu banyak. Ada royalti sebagai penyanyi, Ya, yang tadi 25 juta itu Ardi ya. Yap. Terus ada juga royalti dari Wami, gitu ya. Secara keseluruhan sebenarnya masih oke. Yang saya terima dari komposer itu oke. Yang dari penyanyi itu kurang ajar ya, gitu. Termasuk Kak Eri ya. Nggak sopan dari sekian banyak penyanyi, masa cuma 25 juta, lu kerjanya gimana sih LMKN ya? Gitu nih, sebel nih, gregetan nih saya nih ya. Gitu maksudnya. Yang nggak mengenakan itu ketika keluar statement bahwa ya tadi seperti itu bahwa dangdut itu dimarginalkan karena katanya hanya 1% di seluruh. Jadi terus gimana ya? Ya itu datanya dari mana? Nah, itu itu. datanya dari mana? Main nggak? Lu ngurusin hak? Transparansinya kurang. Lu ngurusin hak kalian ngurusin hak kami, tapi kalian kayak nggak tahu apa-apa. That is the problem. Ya, ini aku agak keras ngomongnya kan udah bosan ngomongin ini. Ya nggak? Bosan kan? Kenapa? Karena kita udah seniman itu bayar pajaknya paling tertib loh. Kenapa? Karena kita begitu terima royalti udah langsung dipotong pajak. Pasti bayar pajak. Tapi kenapa ini nggak masuk akal? Pajak yang kita bayar itu jauh lebih kecil daripada royalti yang kita terima. Nggak masuk akal. Kak Adibal kan tadi bilang untuk penyanyi 25 juta itu untuk Kak Eri Susan aja atau secara keseluruhan? Seluruh penyanyi dangdut yang bergabung di Ardi. Ya, Termasuk Roma karena Irama. di Ardi sendiri itu ada sekitar kurang lebih 300 sekian. Ya, ada Haji Roma Irama, Eri Susan, Ike Nurjana, Dita Sugiarto, Elvi Sukaisi, 25 juta. Gak usah bicara kita ya, Roma Iramanya karyanya hanya ada satu, which is lagunya itu juga yang kita nggak pernah denger gitu loh. Ya. Nah itu sumbernya dari mana gitu. Pastikan tadi statement saya sampai ke LMKN ya. Gitu ya. Kak Adibal, tapi Bijak, yang benar. kalau untuk royalti komposer sendiri ada penurunan nggak sih di tahun ini? Iya. Berapa persen atau berapa jumlahnya gitu kalau kita boleh tahu? Saya biasanya ya Kalau tahun lalu berapa Kak Adibal? aku jadinya lumayan sih ya, misalnya dari 100% tahun ini mungkin sekitar cuma 30% aja. Terus Jauh, 70%. Jauh sekali kan? Ya mungkin gini, memang kalau namanya karya itu kan dinamis ya. Ya. Ada kadang-kadang lagu yang meledak, ada kadang-kadang yang sedang-sedang aja. Tapi kan kita mengamati tahun lalu 2024, 2025, 2026 saya tuh termasuk banyak banget mengeluarkan karya yang di sosial media juga ramai. Kita tahu ya, kan kita main sosial media. Tapi kemudian royaltinya anjlok seanjlok-anjloknya. Dan itu berlaku kepada semua komposer kayaknya. Makanya pada ribut kan. Gitu. Kalau cuman berlaku ke perorangan atau sedikit pasti nggak terlalu rame. Ini sudah luar biasa kacau ini ya sistemnya. Ya, gitu.
bahkan LMK yang yang istilahnya menaungi lagu-lagu timur ya. Iya, iya. Itu kan kurang viral gimana gitu, maksudnya itu viral luar biasa, tapi mereka justru mendapatkan jauh lebih kecil dibanding yang dangdut ini loh. Jadi itu benar-benar nggak paham lagi sih aku maksudnya. Saya biasanya tuh yang berusaha untuk menjaga image saya itu yang sopan, elegan, dan berkarakter baik gitu. Ini sampai udah deh. Kali ini deh, saya sampai masuk ikutan aksi sama Mas Dani dan kawan-kawan ya. Saya sampai ikutan Garpu Tala ya, untuk memperjuangkan ini. Karena apa? Karena sejatinya begitu perekonomian seniman itu hancur lebur, karyanya juga akan mengikuti. Gitu, dan kita kan hidup di ekosistem ini. Jadi memang saya, walaupun mungkin kalau saya secara pribadi royalti masih lumayan bagus gitu, 30%-nya masih bagus lah gitu. Masih bagus lah ya gitu. Jadi tapi secara keseluruhan ini sangat merugikan industri musik secara industrinya maupun juga secara senimannya. Jadi memang ini tidak bisa dibiarkan, itu uang itu pada kemana. Ya, kayaknya yang bakalan nyangka sama teman-teman jangan sampai ini ya. Kan beritanya ya. Berimbang kok, berimbang. Balance ya. Oke, terima Terima kasih. kasih. Bye.